Selanjutnya, materi terakhir yang akan diberikan oleh Dr. Handoko mengenai pandemik saat ini sesuai dengan judul webinar kita mengenai COVID-19. Kepada Dr. Handoko, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dr. Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Juwita, Prof. Farid, dan Dr. Farida, terima kasih atas makalah yang saya dengar tadi, sangat membantu. Sekarang giliran saya tidak membicarakan cancer, tapi membicarakan tentang COVID-19. Teman sejawat sekalian yang saya hormati, yang ikut webinar ini, COVID-19 itu sangat terkenal. Seluruh dunia tahu apa itu COVID-19. Apa itu COVID-19? Apakah suatu bintang film? Ataukah suatu tokoh? Tidak. COVID-19 itu suatu penyakit. Kemudian kita heran, mengapa COVID-19 bisa mendunia? Di seluruh ujung dunia, 200 negara lebih membicarakan COVID-19. Hanya untuk suatu penyakit. Penyakit ini penyakit yang luar biasa. Menularnya sangat cepat dan angka kematiannya lumayan tinggi. Itu yang akan kita bicarakan pagi ini. Kita mulai slide-nya. Penyakit ini, nama lengkapnya adalah Coronavirus Disease 2, singkatnya COVID-19. Penyebabnya adalah suatu virus. Nama lengkap dari penyebab virus ini, yaitu penyebabnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, Coronavirus 2. Virus ini kecil sekali, 60 sampai 140 nanometer. Kalau di mikro 0,06 sampai 0,14. Bandingkan Mycobacterium TBC adalah 2000 sampai 7000 nanometer. Karena begitu kecilnya, maka kita menyadari bahwa virus ini terbang di udara. Aerosol. Kuman TBC dengan ukuran 2000 sampai 7000 nanometer, dia melalui droplet. Tapi virus SARS-CoV-2 itu melalui aerosol. Dia bertebangan dan menari-nari di udara. Slide berikutnya. Virus ini kenapa terkenal? Karena bahaya. Bahayakah? Sebenarnya juga enggak. Sebab virus ini kalau didiamkan, kalau seorang kena virus ini dan didiamkan, maka dia akan bunuh diri. Dalam 2 minggu, Anda bisa sembuh dari virus ini. Tapi virus ini juga bisa membunuh. Slide lagi. Seorang yang kena penderita COVID-19, itu yang penting adalah imun sistemnya. Kalau imun sistemnya kuat, maka umumnya penderita itu akan bisa sembuh. Karena itu pada kawan-kawan saya yang kena virus ini, saya bilang, ayo jangan takut, tingkatkan imun sistem Anda. Pakai semangat 45. Slide lagi. Ya, kita mulai dengan paper kita. Itu buat yang terakhir. Update Diagnosis and Management of COVID-19. COVID-19 menular sekali, sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol pencegahan. Harus diakui bahwa obat spesifik untuk COVID-19 belum ada. Memang diberi obat oseltamivir, remdesivir, dan sebagainya, tapi tidak khas untuk COVID-19. Vaksin untuk COVID-19 sekarang sudah ada, tapi masih harus dites. Bahayanya kalau seorang diberi COVID-19. Sekarang sedang dilakukan percobaan di daerah Bandung
dan hasilnya kita belum tahu. Sebagai catatan, COVID-19 di Indonesia itu terus meningkat. Ini data tanggal 24 Juli waktu slide ini dibuat. Kasus konfirmasi 93.000, kasus suspek 47.000, dan angka kematiannya sungguh banyak. 4.576 mati karena virus ini. Apa yang harus dilakukan untuk menangani penyakit virus yang jahat ini? 3T, yaitu tracing. Kita harus mencari virus COVID ini sebanyak mungkin. Tidak bisa tidak, kita harus melakukan tes swab sebanyak mungkin. Kemudian kalau sudah ketemu, baru treat. Tracing, testing, dan treating. Slide. Transmisi tadi saya katakan, droplet itu untuk virus-virus yang cukup gede. Jaraknya 1-2 meter dari orang yang batuk. Tapi ini virusnya kecil sekali. Lanjut lagi. Transmisinya adalah airborne. Airborne kita melihat virusnya berterbangan sehingga jarak 2 meter tidak cukup untuk mencegah penularan ini. Berikut. Apa gejala COVID-19? COVID-19 gejalanya adalah demam. 87,9% akan mengalami demam hingga 39 sampai 40 derajat Celcius. Batuk, tapi batuknya nggak gitu banyak, dikatakan batuk kering. Yang berdahak hanya sedikit, batuk darah lebih sedikit lagi. Gangguan pernafasan. Penderita COVID merasa sulit bernafas, 18,6%. Nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, myalgia, karena ini satu viral disease. Gangguan penciuman, dia tidak dapat mencium lagi bau-bauan, anosmia. Penurunan pengecapan, mulutnya jadi tawar. Mual, muntah, nyeri perut, diare, dan lemas. Tapi banyak penderita COVID yang tidak punya 11 gejala ini. Dan mereka diberi gelar OTG, orang tanpa gejala. Sakit COVID tapi tidak ada gejala. Tetapi orang ini tetap menular. Berikut. Gejala pada organ lain juga bisa. Pada otak bisa stroke, kejang. Pada mata konjungtivitis, pada hidung tadi dikatakan anosmia. Dan yang penting, pada COVID terjadi pembekuan darah, intrakoagulasi vaskuler, pembuluh darahnya menyempit, peningkatan enzim hati, kita lihat SGPT, SGOT tinggi, diare, dan kadang-kadang terjadi acute kidney injury, ginjalnya berhenti bekerja, dan neurologis juga bisa. Berikut. Secara umum, faktor penyebab kerusakan berbagai organ, virus ini mempunyai satu tonjolan yang disebut S. Dan S ini akan bereaksi dengan organ, ada reseptor pada mukosa kita yang namanya angiotensin converting enzyme 2. Kalau virus ini berikatan dengan ACE2, maka dia akan masuk dalam tubuh dan berkembang biak. Tubuh akan melawan, dia akan membuat reaksi sistem imun. Tapi kalau sistem imunnya itu berlebihan, maka timbul apa yang dinamakan badai sitokin. Dan itulah yang menyebabkan penderita dengan mendadak bisa meninggal. Efek samping dari pengobatan terhadap COVID juga harus diperhatikan. Kita sering memakai chloroquine atau hidrochloroquine yang dapat menyebabkan aritmia. Obat-obat antivirus seperti remdesivir itu
mungkin menyebabkan hepatotoksik, dan kita mengetahui bahwa biasanya kita memberi dosis vitamin yang tinggi 1 gram per hari, tapi kalau vitamin C ini diberikan terlalu tinggi, umpama lebih dari 3 gram per hari, maka ginjal kita akan menderita. Slide. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penderita COVID, seperti terlampir ini, laju endap darah, gula darah, urium, kreatinin, dan sebagainya. Ronsen foto. Pada ronsen foto, kadangkala kita beruntung, kita langsung melihat yang disebut ground glass opacity, bayangan putih berkabut di perifer paru. Tapi kadang-kadang GGO pada PA itu belum gitu jelas, maka tidak kita harus membuat scan toraks. Scan toraks tidak membutuhkan kontras, di mana kita dapat melihat gambaran ground glass dengan lebih jelas. EKG memang perlu, sebab nanti pada pengobatan ada obat-obat yang mengganggu kinerja jantung. Slide. Ronsen foto tadi dikatakan ground glass appearance. Di sini kita bisa lihat pada foto PA, kabut-kabut kecil, dan pada CT scan lebih jelas. Itu namanya GGO, ground glass opacity, suatu tanda khas patognomonis tentang suatu viral infection. Slide. Ini adalah kurva yang harus kita kenal. Kurva yang biru adalah antigen, virusnya. Kalau seseorang kena virus, maka antigennya akan naik. Dan puncaknya adalah pada hari ke-14, kemudian dia akan turun. Setelah dia kena virus, maka imunoglobulin M akan timbul. Pada hari ke-7, imunoglobulin M akan meningkat. Dan pada hari ke-16, hari ke-14, imunoglobulin G akan meningkat. Karena itu, kalau kita lakukan pemeriksaan dengan rapid test yang mencari imunoglobulin M dan G, maka sadarlah bahwa itu baru positif kalau pasien sudah sakit 7-10 hari. Untuk mendiagnosa dengan cepat dan tepat, kita harus rapid test, PCR, dari swab untuk menemukan antigennya virus. Berikut. Ini adalah perinciannya, interpretasi dari rapid test, IgM dan IgG. Lanjutkan. WHO merekomendasi untuk mendiagnosa COVID-19 adalah pemeriksaan molekuler, swab. Ini adalah jadwal pemeriksaan swab. Kalau sekali tidak ketemu, kita periksa besoknya 2 hari. Dan kalau sudah positif, kita pengen periksa lagi, maka kita periksa hari ke-5 setelah pengobatan. Slide berikut. Rapid test, ya, itu untuk melakukan diagnosa pasti dari COVID-19. Itu adalah gold standard. Berikutnya. Kalau seseorang menderita COVID, maka kita bisa membagi penderita itu atas suspek, probable, dan terkonfirmasi. Suspek adalah seorang penderita dengan infeksi saluran pernafasan atas, ada riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal, istilahnya daerah yang warnanya merah, individu dengan gejala ISPA, dan ada riwayat kontak dengan kasus yang sudah dikonfirmasi, atau individu dengan ISPA berat, dengan pneumonia berat, tanpa diketahui penyebabnya. Itu disebut suspek kasus.
Dahulu istilahnya PDP, pasien dalam pemantauan. Probable adalah suatu kasus suspek dengan ISPA, kasus dengan ISPA berat, acute respiratory distress, meninggal, dengan gambaran klinis sesuai COVID. Tidak ada hasil pemeriksaan PCR, maka dia disebut probable. Dan terkonfirmasi adalah pasien dengan atau tanpa gejala dengan hasil PCR positif. Berikut. Kontak erat. Yang disebut kontak erat adalah kontak tatap muka berdekatan dengan kasus yang probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dalam jangka waktu lebih dari 15 menit. Atau sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi. Umpama kita salaman atau pelukan dengan pasien probable atau konfirmasi, maka kita disebut kasus kontak erat. Atau orang yang memberikan perawatan langsung, dokter, perawat, terhadap kasus probable ya, atau kasus zona tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Atau situasi lain yang mengindikasikan ada kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Berikut. Pelaku perjalanan, yaitu seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Kemudian tentang discarded, yaitu seorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan rapid test PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 jam. Atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Berikut. Ini adalah alur manajemen kesehatan masyarakat. Bila mana ada seorang suspek, maka kita periksa kalau dia positif, dia itu probable. Inilah petanya yang teman sejawat harus pelajari. Lanjutkan. Klasifikasi derajat keparahan gejala. Yang ringan adalah demam lebih dari 38 derajat, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, malese itu tulang-tulang rasanya pegal semua. Yang gejala sedang adalah demam juga, ada sesak napas, batuk persisten yang menetap dan sakit tenggorokan, dan pada pasien anak batuk dengan tachypnea. Gejala berat adalah dengan demam atau gejala ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, dengan pernafasan lebih dari 30 kali per menit, distres napas berat, dan kadar oksigen darah kurang dari 90% pada udara kamar. Berikut. Tata laksana. Kalau pasien terkonfirmasi, berarti positif COVID-19. Pasien yang positif COVID-19, kita bisa bagi dari pertama tanpa gejala. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tanpa gejala, maka pasien itu disarankan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Kita berikan dia edukasi, apa yang harus dia lakukan. Kita kasih vitamin C, kita menyarankan dia mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan pasien dipantau melalui telepon oleh petugas kesehatan. Dan setelah 14 hari dapat dilampaui dengan selamat, kita lakukan pemantauan klinis. Lanjutkan. Pasien dengan positif COVID, tapi gejalanya ringan. Kita juga berikan isolasi 14 hari, tapi selain diberikan vitamin C, kita sudah memberi obat-obat untuk COVID, yaitu chloroquine fosfat 2 kali 500 atau hidrokloroquine. Hari pertama kita berikan 400 mg,
kemudian kita berikan 2 kali 200 mg. Lalu kita berikan antibiotik. Kita boleh pilih antara asitromisin 500 mg sehari 1 untuk 5 hari, atau kita berikan levofloxacin 750 mg untuk 5 hari. Kita beri gejala simptomatis. Kalau demam kita kasih paracetamol, kalau mual-mual kita kasih obat PPI dan sebagainya. Dan bila diperlukan kita memberikan obat antivirus. Harus dicatat bahwa untuk COVID-19 tidak ada obat virus yang terbukti bisa menyembuhkan. Yang kita pakai adalah oseltamivir atau Tamiflu, yang sebenarnya obat untuk flu burung dulu, 2 kali 75 mg, atau kita kasih favipiravir atau Avigan 2 kali 600 mg. Jadi kontrol oleh puskesmas setempat. Berikut. Kalau gejala sedang, maka kita sarankan untuk dia dirujuk dan isolasi ke rumah sakit atau rumah sakit darurat di Jakarta, Wisma Atlet, selama 14 hari. Obatnya juga sama, diberikan vitamin C, kloroquine fosfat, antibiotik asitromisin atau levofloxacin, antivirus, oseltamivir atau favipiravir, dan simptomatis. Berikutnya, bila gejala berat, maka dia harus diisolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan. Pada gejala berat, tidak ada tawar-menawar, dia harus dirawat. Obat-obatnya sama. Ya. Berikutnya, keterangan tentang vitamin C. Kita pilih vitamin C yang non-asidik supaya lambungnya nggak terganggu. Multivitamin, kita memberikan vitamin yang selain mengandung vitamin C, juga vitamin B, E, dan zinc. Berikut. Ada tambahan, bila mana tidak ada oseltamivir atau Tamiflu, favipiravir atau Avigan, maka kita boleh memakai obat-obat yang biasanya kita pakai untuk HIV, lopinavir dan ritonavir. Remdesivir dianjurkan, tapi di Indonesia tidak ada remdesivir. Favipiravir atau Avigan boleh diberikan, tapi hati-hati, wanita hamil tidak boleh diberikan. Pasien dengan komorbid kardiovaskuler, hati-hati kalau kita memberi kloroquine, apalagi kalau kloroquine itu kita campur dengan asitromisin. Maka kita sarankan 3 hari sekali harus diperiksa ECG untuk mengukur QTC-nya. Berikut. EKG disarankan sebelum pemberian asitromisin atau kloroquine fosfat. Berikut. Bagaimana kalau pasien yang belum terkonfirmasi COVID-19? Semua suspek yang dirawat karena ada gejala sedang atau berat diperlakukan sama dengan kasus terkonfirmasi sampai terbukti bukan COVID. Ini adalah prinsip pada pandemi. Pada prinsip pandemi, setiap pasien yang kita duga COVID, kita anggap COVID sampai terbukti bahwa dia bukan COVID. Berikutnya. Bagaimana kriteria sembuh? Yang disebut sembuh dari COVID-19 adalah kalau kita memeriksa, pertama tentu tidak ada gejala lagi, sudah biasa normal, dan kalau kita melakukan tes COVID-19 2 kali berturut-turut negatif. Berikut. Ini adalah kriteria kapan boleh pulang. Ya. Sebenarnya kalau sudah COVID 2 kali negatif, pasien boleh pulang. Perawatan tidak perlu diperpanjang karena risiko dia tertular lagi.
Oke. Berikut. Ini adalah catatan bagaimana dia kalau selesai isolasi agak jelimet, tapi sebenarnya kalau isolasi sudah dilakukan 2 minggu dan dia aman, maka dia sudah boleh keluar isolasi. Berikut. Berikut. Ini adalah perkembangan dari terapi COVID-19. Ada beberapa opsi, asitromycin atau levofloxacin. Kloroquine sebaiknya diberikan, kloroquine fosfat atau hidrokloroquine. Dan antivirus ini adalah contoh-contoh yang dapat diambil. Lanjutkan. Ada mesenchymal stem cell terapi. Ada banyak cara untuk mengatasi penyakit COVID ini, termasuk pakai stem cell. Belum umum dilakukan, masih sedang dalam penelitian. Lanjutkan. Plasma convalescence therapy. Ini adalah terapi yang sedang didengung-dengungkan, yaitu menginfus penderita COVID yang berat. Kalau COVID ringan tidak dianjurkan, dengan memberikan plasma dari pasien penderita COVID yang sudah sembuh. Pasien plasma penderita COVID yang sudah sembuh. Plasmanya diambil, lalu diberikan kepada pasien yang gawat. Ingat, pasien yang tidak gawat tidak usah dilakukan ini, sebab tindakan pengobatan ini tidak tanpa risiko. Sedang dilakukan penelitian di RSPAD, sedang giat dilakukan. Lanjutkan. Human immunoglobulin. Kita mengetahui bahwa penderita COVID imun sistemnya akan turun. Sehingga ada wacana untuk memberikan imunoglobulin. Itu pengobatan yang sangat mahal dan diberikan kalau perlu. Ada banyak macam efek immunoglobulin, venous immunoglobulin yang bisa dilakukan. Lanjutkan. Tocilizumab adalah antagonis dari reseptor interleukin 6, juga boleh dilakukan. Lanjutkan. Inhibitor interleukin 1, anakinra, masih dalam penelitian. Lanjutkan. Terapi antikoagulan. Kita mengetahui bahwa seorang penderita COVID yang sesak, paru-parunya sebenarnya tidak ada kelainan. Paru-parunya bersih. Dia sesak karena ada intrakoagulasi vaskuler. Di dalam pembuluh darah terjadi pembekuan. Itu menyebabkan oksigennya susah masuk. Karena itu biasanya seorang penderita COVID yang gawat, kalau masuk dalam ventilator, maka angka kematian akan sangat tinggi. Dan beberapa ICU saya lihat, mereka heran kenapa orang COVID yang gawat napas, masuk ventilator kok semuanya gugur. Karena problemnya bukan di dalam paru-parunya. Problemnya adalah intravascular coagulation. Karena itu yang harus dilakukan pada penderita COVID adalah memeriksa D-dimer. Di situ kita akan lihat bahwa D-dimernya akan meningkat. Maka kita memberikan terapi antikoagulans. Kita bisa kasih Lovenox, kita bisa kasih heparin, dan sebagainya. Dan tren sekarang adalah kita tidak usah menunggu pemeriksaan D-dimer yang tinggi. Kita boleh dari awal memberikan antikoagulans. Berikut.
Pemberian steroid. Pemberian steroid pada COVID-19 itu pada awalnya COVID-19 regimennya pada ujung dari regimen dikatakan jangan pakai kortikosteroid. Penyakit ini terus berkembang. Kita berhadapan dengan suatu penyakit yang aneh. Belakangan, teori yang terakhir mengatakan bahwa justru kortikosteroid harus diberikan dari awal. Kita berikan dexamethasone, dan itu akan menurunkan mortalitas pada pasien kritis. Jadi, steroid boleh diberikan dari awal pengobatan. Lanjut. Ini adalah uji klinis terbaru dengan macam-macam obat, lopinavir, ritonavir, dan sebagainya. Lanjutkan. Semua masih dalam penelitian. Jadi kita berhadapan dengan suatu penyakit yang aneh. Itu hanya suatu penyakit karena virus, seperti influenza. Penyebabnya pun coronavirus, bukan hanya COVID-19. MERS juga coronavirus. Flu burung juga coronavirus. Tapi COVID-19 itu lain dari lain. Ya. Dia itu lebih ganas dan lebih aneh penyakitnya. Bagaimana mencegah COVID-19? Pertama-tama kita mengetahui bahwa penyebarannya adalah aerogen. Jadi, pada pandemi, anggaplah udara di luar itu pasti ada virus COVID. Jadi, pertama, menggunakan masker bila keluar rumah. Jangan sok jago tidak pakai masker. Sebab tidak hanya membahayakan diri sendiri, membahayakan lingkungan kita. Selalu menggunakan masker bila keluar rumah. Kemudian dikatakan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Waktu itu asumsinya adalah menyebar melalui droplet. Sekarang 1 meter virus corona akan tertawa. Dia terbang di udara. Lebih dari 1 meter pun masih bisa dijangkau. Menjaga perilaku hidup yang bersih dan sehat. Bagaimana? Virus itu bisa tertular. Virus itu dapat menempel di besi, di tembok, dan sebagainya. Dan kalau kita pegang, maka virus itu sudah ada di tangan kita. Dan kalau kita menyapu muka kita, maka virus itu akan melekat di kulit muka. Tidak apa-apa sih. Tapi kalau virus itu kena mukosa mata, hidung, atau paru-paru, maka dia akan ketemu temannya, ACE inhibitor. Dan begitu ketemu temannya di mukosa itu, maka mereka akan bersekutu dan dia akan berkembang biak. Jadi, menjaga perilaku hidup bersih. Cuci tangan, tiap kali cuci tangan, biar paranoid sedikit. Sering mencuci tangan dan tidak menyentuh daerah wajah. Kemudian, jangan terlalu capek. Istirahat yang cukup. Makan makanan bergizi. Aktivitas fisik yang rutin dan mengkonsumsi suplemen tambahan vitamin bila perlu. Slide berikut. Terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan makalah saya dapat membantu teman sejawat. Ingat, virus corona sangat bahaya. Literatur terakhir katanya sudah 86 dokter di Indonesia gugur karena COVID. Itu kerugian yang luar biasa. Karena dokter itu sebenarnya aset. Dia seharusnya jangan meninggal. Tugas dia banyak. COVID dia banyak. Tapi dia sudah terpapar dan sudah gugur karena virus ini. Jangan bertambah. Jaga diri baik. Hati-hati. Bukan berarti tenaga medis takut nanganin COVID. Kita adalah garda terdepan. Garda terdepan dari penyakit ini. Kita tidak boleh mundur karena itu tugas kita. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita gugur. Sebab masyarakat akan rugi
kalau ada satu tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat yang sakit, apalagi meninggal. Kepada tenaga medis, selamat berjuang. Jangan takut COVID, tapi jangan sembrono. Jaga diri baik. Semoga-moga kita selamat semua. Terima kasih.